Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum beraktivitas lebih lanjut, kita merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel 47 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Air Kehidupan. Suatu ketika Tuhan memberi penglihatan kepada Yehezkiel tentang bait sucinya yang kudus, di mana pintu gerbangnya menghadap ke arah timur, ke arah di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Adapun aliran air yang keluar dari bait suci itu mengalir makin lama makin dalam, mulai dari pergelangan kaki sampai di lutut, naik sebatas pinggang, dan akhirnya air itu meluap seperti sungai sehingga orang tidak dapat berjalan atau menyeberanginya. Nah, aliran-aliran air penglihatan Yehezkiel ini berbicara tentang aliran air hidup yang adalah lambang Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Adapun ketinggian air itu memiliki makna rohani. Sebatas pergelangan kaki berbicara tentang langkah hidup kita. Setelah kita percaya kepada Kristus dan diselamatkan, langkah hidup kita harus benar-benar berubah. Kalau kaki kita harus melangkah sesuai dengan firman Tuhan atau menurut pimpinan Roh Kudus. Hal itu seperti digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel ketika air yang mengalir dari bait suci itu di dalamnya masih sepergelangan kaki, selutut, dan sepinggang. Orang masih bisa bebas bergerak kemana saja yang ia kehendaki. Namun setelah aliran air itu semakin lama semakin meninggi sehingga orang tidak bisa lagi berjalan, orang hanya bisa berenang mengikuti aliran sungai. Disinilah pentingnya mengalir bersama Roh Kudus. Bagaimana kita membuka diri untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus sendiri yang memampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dari sanalah hidup kita benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Nah, kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini harus memiliki dampak dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus yang berarti mengalir bersama Roh Kudus dan tenggelam di dalamnya. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kita di dalam menjalani hari-hari kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.